Bayangkan tubuhmu terpanggang matahari padang pasir yang menyengat. Kedua tangan dan kaki diikat, batu besar menindih dada, dan semua itu karena satu kata yang terus kau ucapkan. Ahad. Ahad. Itulah kisah seorang budak kulit hitam, yang imannya mengguncang tirani Quraisy dan menginspirasi umat sepanjang zaman. Namanya Bilal bin Rabah. Pada masa ketika langit Mekah dipenuhi asap kezaliman dan suara kebenaran ditindas oleh kekuasaan, hiduplah seorang budak bernama Bilal bin Rabah. Ia bukan orang terpandang, bukan pula keturunan bangsawan. Namun dari dadanya memancar cahaya keyakinan yang tak mampu dipadamkan cambuk ataupun bara. Bilal, anak dari seorang budak Habsyi, hidup dalam kerasnya tatanan sosial yang menindas kaum lemah. Ketika cahaya Islam mulai menerangi Jazirah Arab, Bilal adalah satu dari segelintir orang pertama yang menerima risalah tauhid. Keputusan itu mengantarkannya pada penderitaan yang tak terperi, namun juga pada kehormatan yang tak tertandingi. Inilah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keteguhan iman seorang pria yang suaranya kelak akan menggema dari menara-menara masjid, menyeru umat kepada kemenangan hakiki. Mekah, pada awal abad ke-7, adalah kota yang sibuk dan makmur, pusat perdagangan dan ziarah di Jazirah Arab. Namun di balik kemegahannya, tersembunyi wajah kelam perbudakan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala. Di tengah sistem masyarakat yang kejam dan timpang itulah hidup seorang budak berkulit hitam bernama Bilal bin Rabah. Bilal lahir dari pasangan budak asal Habsyi. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya, Hamamah, adalah mantan budak wanita yang berasal dari Abisinia, Ethiopia. Dari kecil, Bilal sudah terbiasa hidup dalam tekanan, hinaan, dan ketundukan pada kehendak tuannya. Ia tumbuh sebagai pemuda yang kuat, pendiam, namun tajam pengamatannya. Di tengah masyarakat yang mengagungkan darah keturunan dan warna kulit, Bilal hanyalah sebutir debu. Tak berhak bersuara, tak diizinkan bermimpi. Tuannya, Umayyah bin Khalaf, adalah salah satu bangsawan Quraisy yang kaya dan berpengaruh. Umayyah memperlakukan budak-budaknya seperti binatang. Ia tak pernah menyebut nama mereka dengan hormat. Dalam pandangannya, budak hanya alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Namun Bilal berbeda. Di balik tubuh yang lelah bekerja dan kulit yang legam terbakar matahari, hatinya menyimpan bara pencarian. Ia merasa hampa melihat orang-orang sujud pada batu dan patung buatan tangan mereka sendiri. Ia kerap mengangkat pandangan ke langit malam, merenungi bintang-bintang, seolah mencari sesuatu yang lebih tinggi dari sekadar rutinitas dan perintah Tuan. Hingga suatu hari, bisik-bisik tentang seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah mulai terdengar di sudut-sudut kota. Pria itu, seorang yang dikenal jujur dan lembut, mulai menyeru kaum Quraisy untuk meninggalkan berhala dan menyembah hanya satu Tuhan, Allah. Dakwahnya tersembunyi pada awalnya, namun pesannya merambat cepat, bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Tak peduli kaya atau miskin, bangsawan atau budak, kulit putih atau hitam, semuanya berasal dari satu jiwa yang sama. Bagi Bilal, itu bukan sekadar ajaran baru. Itu adalah cahaya di tengah kegelapan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam di hatinya, sesuatu yang selama ini tak mampu ia jelaskan. Ia mendekati ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi, mendengar dari sahabat-sahabat Nabi yang dengan hati-hati menyebarkan risalah. Ia melihat ketulusan mereka. Ia melihat keberanian mereka menentang penguasa demi keyakinan yang tak dapat dibeli. Tanpa banyak kata, Bilal pun mengikrarkan keimanannya. Ia mengucap, "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dalam sekejap, ia bukan lagi budak yang diam dan terikat, tetapi jiwa yang merdeka dalam keimanan. Saat itu, Islam belum menjanjikan keselamatan dunia. Justru, memeluk Islam berarti bersiap menantang penderitaan. Tapi Bilal tak gentar. Ia telah menemukan kebenaran, dan itu cukup. Ia menyimpan keislamannya dengan hati-hati. Tapi ketulusan tak bisa disembunyikan lama. Tatapan matanya berubah. Sikapnya berbeda. Dan Umayyah curiga. Hingga suatu saat, keimanan Bilal terungkap. Kemarahan Umayyah meledak. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang budaknya telah mengkhianati kepercayaan jahiliyah dan mengikuti Muhammad,
yang oleh kaum Quraisy dianggap sebagai pemecah belah. Berani kau mengikuti Muhammad? Hardik Umayyah sambil mengayunkan cambuk. Bilal hanya diam, menahan sakit, menunduk, namun tidak menyerah. Di dalam hatinya, keyakinan itu telah tumbuh menjadi benteng yang tak bisa digoyahkan oleh rasa takut atau ancaman. Baginya, Tuhan yang esa jauh lebih besar daripada para tuan yang kejam. Hari-hari berikutnya akan menjadi mimpi buruk yang nyata. Siksaan dan ujian akan datang silih berganti. Tapi bab ini adalah awal dari sebuah transformasi luar biasa. Dari seorang budak tak bernilai menjadi simbol perjuangan dan keteguhan iman. Di langit Mekah yang gersang, cahaya keimanan telah menyala dalam dada seorang budak Habsyi. Dunia mungkin tak memperhatikannya saat itu, tapi sejarah akan mencatatnya selamanya. Matahari menggantung tinggi di atas kota Mekah, menyinari bebatuan gurun yang menyimpan panas hingga membakar kulit. Udara terasa kering, debu-debu berterbangan, dan bau keringat bercampur kemarahan memenuhi halaman rumah Umayyah bin Khalaf. Di sanalah, tubuh Bilal bin Rabah diseret keluar. Tangannya terikat, wajahnya lebam, dan dadanya penuh luka cambuk. Namun dari bibirnya, hanya satu kata yang terus keluar dengan lirih tapi tegas. Ahad, Ahad. Tuhan yang esa, Tuhan yang esa. Umayyah murka bukan main. Baginya, penghinaan paling besar bukan sekadar pembangkangan dari seorang budak, tapi pengkhianatan terhadap kepercayaan nenek moyangnya. Bagaimana mungkin seorang budak seberani itu menolak berhala, dan dengan lantang menyebut nama Tuhan satu-satunya yang diajarkan oleh Muhammad? Ceraikan dia dari agamanya. Teriak Umayyah. Paksa dia untuk kembali menyembah Lata dan Uzza, atau kubiarkan dia mati di sini seperti anjing. Bilal tetap tak bergeming. Cambuk demi cambuk menghantam punggung dan kakinya. Namun tubuhnya yang lelah itu seolah mendapat kekuatan dari iman yang tertanam kokoh di dalam dadanya. Ia tahu, bisa saja hari itu menjadi akhir hidupnya. Tapi ia juga tahu, mati dengan keimanan jauh lebih mulia daripada hidup dalam kebohongan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Bilal. Ia dijemur di atas pasir panas saat siang mencapai puncaknya. Batu besar ditindihkan ke dadanya, menghimpit napas dan tulangnya. Tubuhnya menghitam bukan hanya karena warna kulit, tapi karena luka dan darah yang mengering. Wajahnya terpanggang, bibirnya pecah. Namun dari mulutnya terus keluar zikir. Ahad, Ahad. Suara itu menggema di lorong-lorong kota, menggetarkan hati mereka yang masih memiliki nurani. Orang-orang Quraisy datang menonton, sebagian mengejek, sebagian terdiam, sebagian lagi mulai ragu. Apakah mungkin ada kebenaran dalam Islam, sampai-sampai seorang budak rela menanggung siksaan demi mempertahankan imannya? Sahabat-sahabat Nabi yang lain hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan hati perih. Mereka tahu mereka lemah secara jumlah dan kekuatan. Mereka belum mampu membebaskan Bilal dengan paksa. Tapi mereka tahu, waktu itu akan datang. Bilal bukan hanya seorang budak. Ia telah menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Keberaniannya mengajarkan bahwa iman bukan sekadar kata, tapi keteguhan yang tak goyah walau tubuh dihancurkan. Di tempat lain, Rasulullah mendengar berita tentang penderitaan Bilal. Wajahnya muram, hatinya hancur. Ia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah agar Bilal diberi kekuatan, dan agar kezaliman Umayyah segera dibalas. Nabi tahu, setiap jeritan Bilal bukan sia-sia. Ia tahu, Allah sedang menyiapkan sebuah kemenangan yang tak dapat dibeli dengan apapun, kecuali keteguhan iman. Dan di antara mereka yang menyaksikan siksaan itu, ada seorang pria yang tak tahan lagi, Abu Bakar As-Siddiq. Ia menyaksikan Bilal di bawah batu besar, dengan tubuh luka parah. Namun wajahnya tetap tenang dan bibirnya terus menyebut nama Allah. Air mata Abu Bakar jatuh. Ia tahu saat itu juga bahwa Bilal harus dibebaskan, apapun caranya. Sementara itu, Umayyah merasa semakin frustasi. Siksaan yang diberikan tak membuat Bilal menyerah. Dalam pikirannya, budak seperti itu seharusnya mudah ditaklukkan. Tapi kali ini, ia berhadapan dengan kekuatan yang tak terlihat, iman yang tak bisa dipatahkan dengan cambuk ataupun batu. Hari-hari penyiksaan itu mencatatkan satu hal penting dalam sejarah,
bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan kekuasaan. Seorang budak, yang tak memiliki apa-apa, mampu membuat para tiran gemetar, bukan karena senjata, tapi karena satu kalimat, Tuhan itu satu. Mekah yang panas menjadi saksi bisu perjuangan seorang hamba yang mulia. Di atas tanah yang membakar, dengan tubuh terluka dan napas tertatih, Bilal tetap teguh. Ia tak butuh perlindungan manusia, karena keyakinannya telah cukup untuk membuatnya tegar. Ia tahu, Tuhannya Maha Melihat, dan Tuhan itu Ahad. Siksaan terhadap Bilal bin Rabah tak kunjung reda. Setiap pagi, tubuhnya yang lemah dipaksa menanggung derita baru. Dan setiap sore, ia dilempar ke sudut halaman dengan luka yang terbuka dan tubuh yang nyaris tak bergerak. Namun seperti hari-hari sebelumnya, lidahnya tetap mengucap satu kata yang membuat Umayyah bin Khalaf semakin murka. Ahad, Ahad. Suatu pagi yang terik, seorang lelaki berwibawa mendatangi tempat penyiksaan itu. Ia tak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling setia Rasulullah, orang yang dikenal karena kelembutannya, kedermawanannya, dan keteguhan imannya. Matanya memerah melihat tubuh Bilal yang penuh luka, kulit yang melepuh, dan wajah yang hampir tak dikenali lagi. Namun dari sorot mata budak itu, Abu Bakar melihat sesuatu yang tak dimiliki oleh para bangsawan Quraisy, kemuliaan jiwa dan kekuatan iman. Berapa harga budakmu ini, Umayyah? Tanya Abu Bakar dengan suara tenang namun tegas. Umayyah, yang masih menyimpan dendam karena tak mampu mematahkan semangat Bilal, tertawa sinis. Untuk budak keras kepala ini, aku tidak menjualnya murah. Dia bukan hanya budak, tapi musuh keyakinan kita. Jika kau menginginkannya, bayar 10 dinar emas. Abu Bakar tanpa ragu merogoh kantongnya dan melemparkan kantung berisi dinar ke kaki Umayyah. Ini 10 dinar. Dan mulai saat ini, Bilal adalah orang merdeka. Umayyah sempat terkejut. Ia tidak menyangka ada orang yang rela membayar sebesar itu untuk seorang budak yang dianggap hina. Tapi ia juga merasa lega. Bilal tak lagi menjadi urusannya. Kini, Bilal bebas, secara hukum duniawi. Namun bagi Bilal, kebebasan itu bukan sekadar status. Ia merasa seolah belenggu yang selama ini mengikat leher dan hatinya akhirnya runtuh. Ia sujud di tanah yang panas, bukan karena diperintah, tapi karena bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya melalui tangan Abu Bakar. Jika engkau membebaskanku karena jasaku padamu, maka aku akan tetap menjadi pelayanmu, wahai Abu Bakar. Tapi jika karena Allah, maka biarkan aku hidup untuknya. Abu Bakar tersenyum, menepuk pundaknya yang penuh luka. Aku membebaskanmu hanya karena Allah, wahai saudaraku. Sejak hari itu, Bilal tak lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Ia menjadi bagian dari barisan terdepan umat Islam. Ia ikut dalam setiap pengajaran Rasulullah, duduk bersama para sahabat besar seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Tak ada lagi batasan antara budak dan bangsawan. Islam telah menghapus sekat-sekat itu dengan satu kalimat, La ilaha illallah. Bilal belajar langsung dari Rasulullah. Ia menyerap ayat-ayat Al-Quran dengan penuh cinta. Ia memahami bahwa keimanannya bukan hanya membebaskannya dari siksaan, tapi juga mengangkat derajatnya di sisi Allah. Namun jalan hidupnya tidak serta-merta menjadi mudah. Ancaman masih ada. Tekanan dari kaum musyrik belum sepenuhnya padam. Tapi kini, Bilal memiliki pelindung sejati, komunitas mukminin yang menyatu dalam keimanan dan keberanian. Ia bukan lagi seorang diri. Rasulullah memandang Bilal dengan kasih sayang yang dalam. Beliau sering berkata, tak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali karena ketakwaannya. Dan bagi Nabi, Bilal adalah salah satu hamba yang paling bertakwa. Bilal pun menjadi pembela Rasulullah dalam banyak hal. Ia hadir saat kaum Quraisy mencoba menghina Nabi. Ia berdiri tegak di hadapan cemoohan, karena kini ia tahu, harga sebuah iman jauh lebih tinggi dari nyawa sekalipun. Kebebasan yang dimilikinya kini bukan hasil pemberontakan berdarah, melainkan hasil keteguhan jiwa yang tak bisa dibeli ataupun ditaklukkan. Bilal telah menempuh jalan terjal, tapi di ujungnya ia menemukan kedamaian yang tak dapat ditawar oleh dunia. Ia sering merenung di malam hari,
memandang bintang-bintang yang pernah ia kagumi saat masih menjadi budak. Tapi kini ia mengerti, bukan bintang yang ia cari, tapi cahaya Allah yang kini telah menyinari seluruh hidupnya. Hari-hari baru dimulai bagi Bilal bin Rabah. Ia bukan lagi budak yang ditindas dan dihina, tetapi seorang mukmin yang merdeka, secara jiwa, raga, dan kehormatan. Sejak dibebaskan oleh Abu Bakar, Bilal mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Ia tinggal bersama kaum muslimin, mengikuti setiap majelis ilmu, dan selalu berada di barisan depan dalam setiap perjuangan dakwah Rasulullah. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang, Bilal termasuk di antara para sahabat yang meninggalkan tanah kelahirannya demi menyelamatkan iman. Meninggalkan Mekah bukan hal mudah. Di kota itu, Bilal menanggung siksaan dan penghinaan, tapi di sanalah pula Islam pertama kali mengakar dalam hatinya. Namun panggilan Rasulullah adalah panggilan cinta. Dan bagi Bilal, mengikuti Nabi adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Sesampainya di Madinah, kaum muslimin mulai membentuk masyarakat yang berlandaskan tauhid dan keadilan. Di kota ini, untuk pertama kalinya umat Islam bebas beribadah tanpa rasa takut. Masjid Nabawi dibangun dengan tangan-tangan kaum muhajirin dan Ansyar. Di tengah kesederhanaan, terpancar kekuatan luar biasa, uhuwah, kesetaraan, dan pengabdian kepada Allah. Namun seiring bertambahnya jumlah muslim, timbul kebutuhan akan panggilan ibadah yang bisa menyatukan mereka pada waktu sholat. Awalnya, mereka berkumpul berdasarkan waktu bayangan matahari, atau karena melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Tapi ini tidak efisien untuk komunitas yang semakin besar. Beberapa sahabat mengusulkan untuk menggunakan lonceng seperti Nasrani, atau trompet seperti orang Yahudi. Namun Rasulullah menolak. Lalu datanglah Abdullah bin Zaid dengan sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki berpakaian putih mengajarkannya seruan solat. Ketika ia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah, wajah Nabi berseri-seri. Itu mimpi yang benar. Insya Allah. Pergilah dan ajarkanlah lafal adzan itu kepada Bilal. Suaranya lebih merdu dari suaramu. Itulah hari ketika sejarah berubah. Bilal dipanggil untuk melantunkan adhan, seruan suci yang akan menggema di setiap masjid di seluruh dunia untuk ribuan tahun ke depan. Ia berdiri di atas atap rumah, menghadap kiblat, dan dengan dada penuh iman, ia lantangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya ala esyalah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Suara Bilal menggema di seluruh Madinah. Suara itu menggetarkan hati, bukan karena teknik atau irama, tetapi karena ia lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang telah ditempa penderitaan. Orang-orang keluar dari rumah mereka, meneteskan air mata. Ada yang memeluk keluarganya, ada yang menunduk haru. Untuk pertama kalinya, umat Islam memiliki panggilan suci yang menyatukan mereka, bukan hanya untuk sholat, tetapi dalam persaudaraan dan pengabdian kepada Allah. Sejak hari itu, Bilal menjadi muadzin resmi Rasulullah. Setiap waktu sholat tiba, ia menaiki tempat tinggi dan menyeru umat dengan suara yang penuh keyakinan. Rasulullah selalu tersenyum mendengarnya, dan para sahabat merasa damai setiap kali suara itu berkumandang. Namun bukan hanya suara Bilal yang istimewa. Kehidupannya pun menjadi teladan. Ia tetap rendah hati, tetap zuhud, tetap bersahabat dengan semua kalangan, baik kaya maupun miskin, bangsawan maupun hamba sahaya. Ia tahu, kemuliaan yang sesungguhnya ada di sisi Allah, bukan pada status dunia. Bilal juga menjadi bagian dalam medan jihad. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan banyak pertempuran lainnya. Dalam setiap kesempatan, ia tak hanya menyeru umat kepada sholat, tetapi juga kepada keberanian dan keteguhan hati. Bahkan di perang Badar, ia berhadapan langsung dengan mantan tuannya, Umayyah bin Khalaf, lelaki yang dulu menindas dan menyiksanya tanpa ampun. Ketika Umayyah tertangkap dan memohon ampun, Bilal hanya berkata, "Aku tidak akan selamat jika orang ini masih hidup. Inilah musuh Allah." Dalam pertempuran itu, Umayyah akhirnya tewas di tangan kaum muslimin,
dan babak dendam masa lalu pun tertutup oleh keadilan ilahi. Setiap kali Bilal naik ke tempat adzan, ia berdiri bukan hanya sebagai muadzin, tetapi sebagai simbol kebebasan, kemuliaan, dan kesetiaan. Ia bukan lagi budak di mata manusia, tetapi pemilik suara yang menggema di langit, menyeru umat untuk kembali kepada Tuhannya. Suatu hari, Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Wahai Bilal, aku mendengar langkah-langkahmu di surga di hadapanku. Dengan apakah engkau mendahuluiku ke sana?" Bilal menjawab dengan malu-malu, "Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa, ya Rasulullah. Selain setiap kali aku berwudu, aku selalu melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah." Ucapan Rasulullah itu bukan pujian kosong. Ia adalah kabar gembira, bahwa seorang bekas budak yang dulu diinjak-injak di bumi, kini melangkah ringan di taman-taman surga. Hari-hari di Madinah terus bergulir. Cahaya Islam semakin terang, menyinari seluruh jazirah Arab. Rasulullah memimpin umat dengan hikmah dan kasih sayang, menegakkan keadilan, menyatukan hati para sahabat dari berbagai latar belakang, dan mengubah gurun yang gersang menjadi negeri yang subur oleh iman. Di tengah gemilangnya zaman itu, Bilal bin Rabah tetap memegang amanah sebagai muadzin. Tak ada waktu sholat yang terlewat tanpa suaranya menggema dari atas Masjid Nabawi. Umat menantikan lantunan adzannya dengan rindu, karena di balik suara itu, ada semangat pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun suatu malam yang sunyi, sebuah peristiwa besar mengguncang hati seluruh penduduk Madinah, bahkan seluruh umat Islam. Rasulullah wafat. Berita itu menyebar cepat, seperti angin duka yang menyapu kota. Para sahabat menangis tak terkira. Umar bin Khattab sempat berdiri dengan pedang terhunus, tak percaya bahwa kekasih Allah telah meninggalkan dunia. Hanya Abu Bakar yang mampu menenangkan umat dengan kalimat abadi. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Bilal tidak mampu menahan pilu. Rasulullah bukan hanya pemimpin baginya, tetapi segalanya. Sahabat, guru, pelindung, dan cahaya hidup. Ia merasa kehilangan separuh jiwanya. Dan sejak saat itu, ia memutuskan satu hal yang mengejutkan banyak orang. Ia tak sanggup lagi mengumandangkan adzan. Pagi setelah wafatnya Rasulullah, waktu sholat subuh tiba. Umat berkumpul seperti biasa. Mata-mata mereka sembab. Abu Bakar, yang kini menjadi khalifah, memandangi Bilal yang duduk diam di sudut masjid. Semua orang menantikan suaranya, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Bilal berdiri perlahan, mencoba menaiki tempat adzan. Ia menarik napas, dan dengan lirih memulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu serak. Ia melanjutkan, Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi ketika sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, suara Bilal patah. Dadanya berguncang. Air matanya mengalir deras. Ia tak sanggup melanjutkan. Ia turun dari tempatnya, menangis di hadapan umat. Seluruh Madinah pun menangis bersamanya. Tangis itu bukan hanya karena suara Bilal terhenti, tapi karena semua sadar bahwa masa kenabian telah benar-benar berakhir. Tidak akan ada lagi panggilan adzan yang disambut senyum Rasulullah dari balik pintu masjid. Bilal meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah. Ia ingin mengasingkan diri, ingin mengabdikan sisa hidupnya untuk berjihad dan beribadah. Ia merasa tak kuat hidup di kota yang setiap sudutnya mengingatkan pada Rasulullah. Abu Bakar awalnya enggan melepaskannya, tapi akhirnya mengizinkan dengan berat hati. Bilal pun pergi ke Syam, wilayah Suriah sekarang, ikut dalam barisan jihad. Di sana ia hidup sederhana, tetap menjadi sosok mulia yang dicintai umat. Ia tak pernah meninggikan diri, meski namanya sudah harum ke seluruh penjuru negeri. Ia tetap Bilal yang dahulu, rendah hati, penuh keikhlasan, dan teguh dalam ibadah. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, ketika kekuasaan Islam telah meluas dan Umar bin Khattab menjadi khalifah, rombongan sahabat mengunjungi Syam. Mereka memohon kepada Bilal untuk kembali ke Madinah, meski hanya sebentar. Permintaan itu akhirnya dikabulkan.
Ketika Bilal kembali menginjakan kaki di Madinah, berita itu tersebar ke seluruh penjuru kota. Warga keluar dari rumah mereka. Anak-anak yang dulu mendengar adzannya kini telah tumbuh dewasa, dan mereka rindu mendengar suara itu lagi. Para sahabat pun memohon, "Wahai Bilal, kumandangkanlah adzan sekali lagi untuk kami, seperti dahulu engkau melakukannya bersama Rasulullah." Bilal pun naik ke tempat tinggi. Matahari mulai turun. Langit Madinah berwarna keemasan. Ia menarik napas. Lalu dengan suara yang lebih berat tapi tetap kuat, ia mengumandangkan, "Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Suara itu menggema, menembus waktu, menembus hati. Madinah seketika berubah menjadi lautan air mata. Orang-orang terseduh-seduh. Umar bin Khattab jatuh tersungkur, menangis tanpa suara. Setiap kalimat adzan membawa mereka kembali ke masa ketika Rasulullah masih hidup, ketika Islam tumbuh dalam pelukan wahyu dan bimbingan langsung dari sang utusan Allah. Itulah adzan terakhir Bilal. Setelahnya, ia kembali ke Syam dan melanjutkan hidupnya dengan ibadah dan jihad. Tubuhnya mungkin jauh dari Madinah, tapi hatinya selalu di sisi Rasulullah. Dalam tiap sujudnya, ia menyebut nama kekasihnya. Dalam tiap tetes air wudunya, ia mengenang hari-hari suci di Masjid Nabawi. Beberapa tahun kemudian, Bilal jatuh sakit. Saat ajal mulai mendekat, istrinya menangis di sampingnya. Tapi Bilal justru tersenyum dan berkata, "Besok, aku akan bertemu kekasihku, Muhammad dan para sahabatnya." Ia menutup matanya dalam damai. Jiwanya kembali kepada Tuhan yang dahulu ia serukan dengan sepenuh hati. Suaranya tak lagi terdengar di bumi, tapi terus menggema di langit. Dan di surga, Rasulullah menyambutnya. Muadzin setia yang tidak pernah berhenti memanggil umat menuju Allah, walau dengan tubuh yang dulu penuh luka. Bilal bin Rabah bukanlah sosok yang mencolok dalam catatan sejarah dunia. Ia tidak lahir dari keluarga bangsawan, tak memiliki gelar kehormatan, dan tak menorehkan warisan berupa harta atau kerajaan. Namun, namanya tercatat dengan tinta keemasan dalam sejarah Islam, sebagai lambang keteguhan, keberanian, dan ketulusan iman. Dari seorang budak hina yang tak diperhitungkan, Bilal menjelma menjadi muadzin pertama dalam Islam, penjaga waktu sholat, dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Suara adzannya yang dulu hanya menggema di Madinah, kini mengalun di seluruh penjuru bumi, diulang 5 kali sehari oleh jutaan lidah, tanpa henti, sepanjang masa. Bilal telah mengajarkan kita bahwa kemuliaan tidak diukur dari warna kulit, nasab, atau kedudukan dunia. Ia mengajarkan bahwa iman yang murni dan kesetiaan kepada kebenaran lebih tinggi nilainya daripada kekuasaan atau kemewahan. Bahwa satu kalimat tauhid, la ilaha illallah, bisa membuat manusia rela disiksa, tapi juga membuatnya meraih surga. Ketika Rasulullah wafat, Bilal merasa dunia seolah kehilangan cahaya. Namun ia tetap berjalan, tetap berjuang, dan tetap menjaga keikhlasannya hingga akhir hayat. Ia tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Nabi untuk mencari kemuliaan dunia. Justru ia memilih jalan sunyi, hidup sederhana, berjihad, dan kembali ke Allah dengan tenang. Kini, Bilal telah tiada. Namun gema suaranya tetap hidup. Bukan hanya di menara-menara masjid, tapi dalam hati setiap orang yang menyerukan kebenaran, meski dalam kesunyian, meski dalam keterasingan. Dan kelak, di hari ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mungkin suara adzan Bilal akan kembali terdengar, memanggil umat kepada cahaya, dan menuntun mereka menuju syafaat Rasulullah. Akhir kisah. Bilal bin Rabah, hamba Allah yang merdeka, di bumi dan di langit.